Kemarin di KRL tepat di sebelah saya duduk kakak perempuan parubaya, dia ramah dan bertanya basa-basi. Lanjut ngobrol bla bla bla. Dan pas saya mau turun dia memberikan saya kartu. Saya pikir kartu nama tuh. Dan dia menyuruh saya search situsnya. Katanya bagus, ada ilmu parenting. Dan ternyata ada semacam kristenisasi di dalamnya. Ada yang punya pengalaman yang sama dan foto yang diposting adalah jw.org. Jadi teman-teman begini ya, ini klarifikasi juga bahwa jw.org itu adalah situs dari Saksi Yehova. Dan Saksi Yehova itu sebenarnya dia bukan Kristen, dia menyamar seperti Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Karena Saksi Yehova sendiri dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan inti ajaran dari Kristen adalah Yesus adalah Tuhan. Kitab yang dipakai hampir sama tapi dirubah bagian-bagian tertentu sama Saksi Yehova. Jadi intinya Saksi Yehova itu bukan Kristen. Bahkan penginjilannya dia kristenisasi ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang kristenisasi. Kristen itu kan percaya kepada Yesus, pengikut Yesus. Tapi kalau Saksi Yehova ini kan sebenarnya pengikut Saksi Yehova begitu, bukan nggak bisa dibilang Kristen. Jadi istilahnya mereka juga membawa orang-orang Kristen untuk masuk ajaran mereka, menyesatkan orang-orang Kristen yang lemah-lemah imannya dimasukin ke agamanya mereka. Dan kalau kalian searching langsung jw.org, di situ ada cerita-cerita Alkitab yang dirubah dan mereka intinya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa itu kristenisasi. Jangan berpikir seperti itu karena mereka sendiri sebenarnya bukan Kristen. Ya, terima kasih itu saja. Jadi sama alim ulama, sayangku, cintaku. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti channel ini. Dan kali ini kita akan bahas sama-sama ya soal kain nama lagi. Jadi sebenarnya seru juga bahas kain nama ini karena dia mencoba menerjemahkan bahasa Ibrani walaupun keliru-keliru mulu kan. Ya tapi ya dari situ akhirnya kita bisa belajar kan tentang bahasa Ibrani, tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ada gunanya juga kain nama ini ya, nggak apa-apa sih, teruskan aja visimu dan saya akan terus meneruskan visi saya juga. Ya teman-teman, kali ini kain nama mengatakan dan mencoba mengklaim bahwa Yesus ini Islam gitu. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu sekolahnya di madrasah. Dan orang yang sekolah di madrasah ya jelas itu adalah Islam. Dan lucu juga sih. Tapi kita langsung aja nonton videonya terlebih dahulu guys. Ayat 46. Lukas pasal 2 itu diganti. Silakan, Bu. Lukas 2 ayat 46 ya, Ustadz. Iya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Baik. Alim ulama. Kalau kita ngomong alim ulama, adanya di agama apa? Islam. Gampang aja. Udah, ya. Dia disunat, dia belajar di alim ulama. Baitullah. Bait Allah. Baitullah. Ya, oke. Dia mengatakan bagaimana Yesus itu belajar di orang-orang Islam katanya. Karena di Tuhan belajar di Baitullah sama alim ulama. Nama tempat dia belajar. Ya. Dikatakan di situ bagaimana Yesus belajar di alim ulama, dan alim ulama itu hanya ada di Islam katanya. Sekarang gini lah, aduh kayak nama Yesus itu hidup kan tahun ya anggap aja 0 Masehi ya kan. Zaman itu bagaimana mungkin Yesus bisa belajar kepada orang Islam? Sedangkan Islam sendiri pun belum ada. Iya kan? Jadi jelas aneh gitu kalau kamu itu nggak klaim Yesus itu dia di alim ulama ininya dan belajarnya itu di alim ulamanya Islam. Sedangkan Islam aja belum ada. Ya kan itu nggak mungkin. Makanya saya bilang kayak nama ini suka ngeklaim tapi kadang-kadang nggak dipikir klaimnya. Tapi kita lanjut dulu lah. Kita nonton dulu videonya ya. Tuhan belajar di Baitullah sama alim ulama. Nama tempat dia belajar Bait Bidras. Boleh ketik di kosong.
Beit Midras. Di mana? Pakai H. Bung tolong. Beit Midras. Oke, apa itu Bung Beit Midras? Sebuah tempat studi harafiah, rumah pendarasan dan rumah belajar dalam bahasa Ibrani. Tempat ini berbeda dengan sinagog, meski banyak sinagog juga mencakup sebuah bait midras dan sebaliknya. Istilah Arab madrasah merupakan istilah berkerabat yang diambil dalam akar Semitik yang sama. Berarti Yesus sekolahnya di Madrasah. Jadi sama alim ulama, sayangku, cintaku. Sama alim ulama, sayangku, cintaku, kata Kainama. Kainama. Oke, saya cuma mau kritisi gini ya, apa Kainama ini sebenarnya nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti gitu. Terus yang lucunya Andre tuh ketawa kayak seneng. Iya, ketawa seneng tanda nggak ngerti juga sih kalau menurut saya sih. Susah ya, orang buta nonton orang buta, sama-sama nggak ngerti nonton sama-sama nggak ngerti. Ketika dibodoh-bodohin ya nggak ngerti kan gitu. Ya kita langsung fokus aja ke alim ulama dan juga kita akan fokus aja ke yang tadi dibilang bait Allah, madrasah itu ya. Sekarang kita akan bahas alim ulama terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini ya, alim ulama, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama ini kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan sitting in the midst of the doctors. Doctors artinya orang-orang pintar pada zaman itu jelas memiliki gelar ini. Bahkan sampai sekarang kan S3 kan, doktor kan. Nah, kalau di dalam Lukas itu dia mengatakan gini, sitting in the midst of the teachers. Yang artinya di antara para guru, di antara para doktor. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam bahasa Yunaninya sendiri dikatakan katesomenon en meso ton didaskalon. Nah, dikatakan didaskalon atau didaske atau pendidikan. Nah, kalau kita lihat didaskalon, jadi pendidik atau guru-guru atau para dokter seperti yang tadi sudah dibilang. Nah, teman-teman, berarti sebenarnya dokter ini, dokter-dokter alim ulama ini sebenarnya tentang siapa? Apakah ini memang benar untuk orang Islam atau sebenarnya ada yang lain? Ya, kalau kita lihat ya dalam arti yang sesungguhnya ya, coba kita akan bahas. Ya, kalau kita baca di sini ya, didaskalon ini ya, atau teachers, ini ada dalam Roma 2 ayat 20, dalam Ibrani 5 ayat 12, as a term of honor and respect. Jadi itu gelar kehormatan atau gelar respect, kehormatan dan juga yang dijunjung tinggi seperti itu. Nah, artinya juga of the teachers in the Christian church. Nah, perhatikan ya, alim ulama ini adalah pendidik di dalam gereja Kristen. Itu kalau sudah menjadi di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Coba kita lihat ya, dalam bagian-bagian ini. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar. Nah, perhatikan ya, pengajar di dalam Kristen ini disebut juga didaskalon atau alim ulama sebenarnya. Tetapi kalau konteks di dalam orang-orang Israel, orang Yahudi, jelas itu adalah guru. Guru yang mengajarkan Taurat pada zaman itu. Jadi bukan orang Islam belum ada seperti yang saya bilang. Ya, kita akan lanjut kepada bagian yang selanjutnya. Ya, dalam Lukas 2:46 ini tadi selain alim ulama yang menjadi persoalan dia juga kan adalah bait Allah. Bait Allah ya. Bait Allah. Ya, coba kita akan lihat di sini. Kalau bait Allah sendiri dikatakan di sini itu the temple. Di temple. Ini adalah bait Allah, tapi kalau dalam bahasa Yunaninya itu iero. Oh ya. Iero. Nah, apa ini? Ini adalah semacam tempat di mana orang-orang duduk untuk belajar Taurat, untuk diskusi. Itu tempatnya di sini.
Nah, seperti yang dibilang Kak Nama tadi, ini berbeda dengan sinagog. Benar. Sinagog itu kan tempat ibadah. Kalau zaman sekarang itu ya mungkin seperti gereja gitu ya. Nah, tapi bait Allah ini kan adalah sebenarnya bait Allah yang didirikan Salomo itu kan tempat pusat penyembahan yang ada di Yerusalem. Nah, bait Allah ini kemudian di bait Allah ini biasanya ada tempat orang belajar Taurat. Coba kita lihat dalam bagian-bagian yang lain ya. Dalam bahasa Yunani iero, tetapi kalau di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan ini toratam, tempat di mana orang belajar Taurat. Jadi jelaslah bahwa di sini bukan berarti namanya madrasah. Memang dalam bahasa lainnya itu kan namanya bet midras ya. Dan itu dipakai untuk orang belajar. Tapi yang diajari adalah Taurat. Ya, Tauratnya Kristen dan Islam kan jelas berbeda kan. Hukum Taurat Kristen yang ada 10 hukum Taurat. Nah itu yang dipelajari dan anak-anakannya yang banyak banget gitu. Jadi kalau kita bertanya-tanya tentang benarkah Yesus itu sekolah di madrasah? Ya madrasah dalam konsep apa? Madrasah kalau dalam konsep belajar Taurat, madrasah dalam konteks sekolah, ya oke gitu. Tapi kalau dalam konteks itu diajarin sama guru yang Islam dan belajar tentang ajaran Islam, ya jelas enggak gitu loh. Karena Toratam ini adalah tempat di mana mereka belajar Taurat atau Hieron dalam bahasa Yunani. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa kita terjemahkan seenak jidat sendiri ya guys ya. Terus ngarang-ngarang, terus diklaim gitu, dipikir Yesus benar-benar diajarin orang Islam, terus juga bagaimana dia sekolah di madrasah begitu. Kan susah kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja dulu ya dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.